Kalian harus denger ini, kita bakal lihat si lemah bikin kejutan. Nian masuk ke arena tanding saat semua orang meremehkannya. Padahal musuhnya, Wei, adalah berserker level 3, sedangkan dia cuma pencuri level 2. Bahkan Tang pun panik karena medan perangnya berupa padang rumput luas. Tempat di mana kemampuan menyelinap pencuri gampang banget ketahuan, tapi Nian santai saja. Begitu duel dimulai, dia langsung menghilang, bikin Wei terpaksa mencarinya lewat goyangan rumput. Wei pikir dia bisa membaca posisi Nian. Padahal Nian memanfaatkan embusan angin buat menyamarkan gerakannya. Pas Wei merasa sudah berhasil menebak posisinya, Nian tiba-tiba muncul di belakangnya lalu menyerang duluan. Wei panik dan langsung mengeluarkan jurus andalannya buat menjauh. Tapi Nian ternyata sudah memperhitungkan semua langkah itu. Paham betul jeda serangan Wei, waktu jeda kemampuannya, bahkan celah pertahanannya. Wei lalu menebaskan tebasan api mematikan demi mengakhiri duel dengan cepat, bukannya mundur. Atau takut, Nian malah menerjang serangan itu mentah-mentah, lalu terus maju. Wei kembali menyerang dengan percaya diri kalau kemenangan sudah di tangan. Tapi sebelum tebasan terakhirnya mendarat, Nian menghindar secepat kilat lalu menyerang balik sampai darah Wei terkuras habis. Di depan mata semua orang, pencuri yang diremehkan ini berhasil menumbangkan si berserker kuat. Ini membuktikan kalau Nian bukan lagi sosok lemah yang bisa mereka sepelekan. Namun, perubahan besarnya ini justru dimulai dari kematiannya, yaitu saat dia menembak direktur konglomerat raksasa bernama Shao Shu, tepat di depan para pengawalnya. Tanpa ragu, para penjaga menghujani tubuhnya dengan peluru. Tapi saat Yan ambruk ke tanah, dia sama sekali tidak menyesal, karena merasa tindakannya tidak salah sama sekali. Malahan, dia merasa puas, karena di dunia ini, semua orang cuma bisa mati sekali. Yan mengembuskan napas lega mengetahui kalau kekayaan melimpah milik Shao, sekalipun tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Di sisa napas terakhirnya, Yan mengangkat tangannya ke atas dan dengan bangga berteriak kalau dendam orang tuanya sudah terbalas. Tapi, dia tetap benci kenyataan kalau hidup berjalan sangat tidak adil dan selalu menempatkannya di posisi kalah. Dia mencoba bertahan sekuat tenaga karena belum siap untuk menyerah begitu saja. Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap gulita dan tanpa disadari, dia terbangun di atas kasurnya sendiri. Yan langsung terduduk kaget sambil memegangi dadanya dengan bingung. Sebab dia ingat betul kalau dirinya sudah tewas ditembak pengawal Shao. Dia lalu menoleh dan sadar kalau dia sedang berada di kamar lamanya semasa sekolah. Nah, disinilah kalian bakal ikut merinding karena dia sadar dirinya sudah terlahir kembali ke masa lalu. Di televisi seberang ruangan terpampang iklan tentang game virtual imersif yang sangat populer bernama Conviction. Ternyata server game tersebut baru saja dibuka. Dan hal ini meyakinkan Yang kalau dia benar-benar kembali ke masa lalu. Dia lalu berjalan ke mejanya lalu mengambil sebuah foto lama. Itu adalah potret kebersamaan dirinya dengan kedua orang tuanya. Foto tersebut diambil ketika ayah dan ibunya sedang menjalankan bisnis logam plutonium di area perbatasan. Logam plutonium tersebut merupakan bahan strategis penting yang dibeli oleh negara dengan harga ratusan kali lipat, membuat keluarganya mendadak kaya raya dan menghasilkan banyak uang. Setelah itu, ayahnya mendirikan perusahaan peleburan logam dan kehidupan mereka makin makmur. Sayangnya semua itu tidak bertahan lama karena saat Yan menginjak usia 25 tahun, dia merasakan pahitnya kehancuran akibat ulah grup finansial Si Hong. Ternyata kerabat dekat dan teman kepercayaan ayahnya sudah disuap oleh Shao dengan uang dalam jumlah besar, hingga akhirnya berkhianat. Kejadian itu membuat perusahaan mengalami kerugian besar dan akhirnya bangkrut. Akibatnya, sang ayah memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara ibunya jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Karena terbiasa hidup manja dan malas, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga menyisakan satu pilihan saja, yaitu mati bersama Shao yang telah menghancurkan keluarganya. Namun kini, setelah diberi kesempatan kedua, dia bersumpah tidak akan kehilangan apapun lagi. Bicara soal Conviction, game holografik lintas zaman ini benar-benar telah mengubah dunia. Bahkan banyak grup finansial raksasa mulai ikut berinvestasi di sana. Grup finansial Shao pun memulai kejayaannya lewat game ini. Intinya, Conviction menjelma menjadi dunia kedua bagi umat manusia.
Dan di kehidupan sebelumnya, Yan adalah pencuri level 180. Dia pun memeriksa ponselnya dan tersadar hari ini adalah tanggal 25 Juli 2025. Yang berarti game baru saja rilis selama 7 hari. Yan tahu dia masih punya banyak waktu karena saat ini pemain peringkat teratas di papan peringkat baru mencapai level 5 saja. Nah, kalian pasti tahu apa artinya ini berbekal memori masa lalunya. Dia sangat yakin bisa melampaui siapapun di puncak klasemen. Ini adalah peluang emasnya untuk membalikkan keadaan. Dia pun teringat kalau saat ini dia masih memiliki sisa tabungan yang cukup untuk membeli helm game. Kualitas paling rendah saat bersiap pergi keluar rumah. Pikirannya hanya terfokus pada cara membalas dendam kepada Sao atas kehancuran keluarganya demi mengubah takdir masa depan. Malam harinya, Yan pulang membawa helm game tersebut dan langsung memakainya tanpa ragu. Alat itu segera terhubung dengan saraf otaknya, membawanya masuk ke dunia conviction. Pada menu awam, dia diminta memilih wilayah faksi. Secara umum, dunia conviction terbagi menjadi 3 aliansi besar. Faksi pertama adalah faksi baik yang terdiri dari Kekaisaran Greenland dan Kekaisaran Saturn. Greenland dihuni ras manusia yang dipimpin Dewan Tetua. Sedangkan Saturn merupakan aliansi suku kurcaci, manusia binatang, dan elf. Sementara faksi jahat diisi oleh klan keturunan iblis dan kaum mayat hidup di bawah kepemimpinan diktator. Sedangkan bagi para pemain yang menyukai kedamaian, mereka bisa memilih faksi netral dari klan raksasa. Karena di kehidupan sebelumnya dia sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun bermain game ini, yang hafal di luar kepala semua kemampuan pencuri angin. Karena itu, memilih kelas pencuri lagi akan membantunya memanfaatkan ingatan masa lalunya secara maksimal. Setelah mantap memilih pencuri, dia otomatis ditempatkan di Kekaisaran Greenland. Lalu diminta menentukan nama karakternya. Yan memilih namanya sendiri, yang jika diartikan ke dalam game, menjadi Nirvana Flame. Sesaat kemudian, dia sudah berpindah ke kota Carol, ibu kota dari Kekaisaran Greenland. Yan segera memeriksa status karakternya yang masih sangat rendah. Tapi dia sama sekali tidak cemas, karena sudah tahu semua triknya. Yan langsung mengalokasikan poin atribut pertamanya ke kekuatan dan kelincahan. Dia ingat di kehidupan sebelumnya dia salah menaruh poin hingga membuang banyak waktu untuk meningkatkan level. Tapi kali ini dia bertekad tidak akan melakukan kesalahan konyol itu lagi. Di pusat kota berdiri titik teleportasi Carol yang bisa memindahkan pemain ke berbagai penjuru kota dan desa. Di dekat sana, ada seorang pedagang yang sedang menjajakan belati keren seharga 2 koin tembaga saja. Yang ingat dulu dia sempat terperdaya dan membeli belati tersebut sebelum sadar kalau dirinya telah ditipu mentah-mentah. Sekarang dia tentu tidak akan masuk ke perangkap yang sama. Yan kemudian berjalan menghampiri seorang paladin pengawal kerajaan level 3 yang menjual buku keterampilan menyelinap seharga 6 koin tembaga. Banyak pemain mengabaikannya karena harganya dianggap terlalu mahal. Tapi yang justru sangat mengincar buku tersebut, dia mendekati sang paladin untuk menawar bukunya. Keterampilan menyelinap memang merupakan kemampuan dasar yang sangat penting bagi pencuri di awal permainan. Yang sangat berguna baginya, menurut ingatan di masa lalunya. Ada sebuah peti harta karun rahasia di area monster kucing liar dekat kota kecil Trek. Keterampilan di dalam peti itu bisa membantunya menaikkan level dengan super cepat. Berhubung area itu dihuni monster level 5, sedangkan pemain lain rata-rata baru level 2. Belum ada yang berani ke sana. Saat ini, Yan pun menawarkan kesepakatan kepada si penjual untuk memberikan buku itu gratis. Dan sebagai gantinya dia akan menunjukkan lokasi berburu belasan buku keterampilan menyelinap dalam sehari. Percaya deh, kalian pasti penasaran gimana kelanjutan taktik cerdiknya ini. Si penjual mengira yang cuma membuang, tapi Yan langsung membujuknya tenang dan menebak dari mana dia mendapatkan buku itu. Yuk kita ikuti kisah gokil ini. Si cowok langsung kaget pas Yan bilang ada saman gugur di kota Ling. Pas Yan ngasih koordinat pastinya, dia makin melongo shock. Dia mulai mikir, apa beneran bisa dapat belasan buku skill dalam sehari. Setelah nimbang-nimbang untungnya, dia mutusin buat ngasih buku itu ke Yan karena merasa bisa. Gampang nyari 3 lagi nanti, tanpa ragu, dia langsung barter sama Yan. Yan kagum karena dia gak pelin-pelan. Makanya Yan langsung ngasih koordinat tempat yang harus dia tuju.
Si cowok janji bakal langsung ke sana sekarang juga. Dian bilang diam, mungkin bisa dapet skill persepsi burung hantu malam di sana. Jadi jangan ragu buat ngirim satu ke Yan. Dia ngejamin, kalau info yang beneran terbukti, dia bakal langsung kirim skill itu pas dapat. Setelah orang itu pergi, Yan mutusin buat pergi ke kota Trek demi peti tersembunyi. Begitu nyampe kota, dia langsung pak buku siluman buat belajar skill mengendap-endap. Skill ini bikin hawa keberadaannya hilang, tapi musuh level tinggi masih tetap bisa ngendus dia. Makin tinggi level musuh, makin gampang dia ketahuan. Setelah dapat skill itu, Yan langsung aktifin mode senyap dan lari keluar kota menuju ke zona kucing liar. Di sana penuh monster kucing level 2-5. Nah, target Yan adalah peti tersembunyi di atas pohon. Vi aja nih, peti di game ini ada tingkatannya. Mulai dari putih, perak emas, emas gelap, sampai peti legendaris. Makin tinggi tingkatannya, makin mantap barang di dalamnya. Tapi ingat, isi peti itu udah paten dan bakal langsung hilang setelah diambil. Peti yang diincar Yan ini kelas perak, dan meski ada di zona level 5. Yang mustahil buat pemain level 0 kayak dia. Dia bener-bener yakin gak bakal rugi apa-apa kalau mati. Dia gak bakal kehilangan poin pengalaman ataupun perlengkapan pas mati nanti. Sebelum masuk lebih dalam ke wilayah monster, dan aktifin mode senyap lalu nerobos mereka. Pas dia nerobos gerombolan monster itu, coba perhatiin deh. Dia harus super hati-hati karena mode senyapnya cuma bertahan 2 menit. Padahal nih buka peti juga butuh waktu yang lumayan lama. Makanya kecepatan geraknya harus bener-bener maksimal banget. Di saat yang sama, dia juga gak boleh terlalu dekat sama monster kucing itu biar keberadaannya gak gampang terdeteksi sama sekali. Setelah bermanuver mati-matian menghindari para kucing, akhirnya dia berhasil sampai di depan peti. Dia berusaha tetap tenang pas ngebuka peti itu, karena mode senyapnya bisa mati kapan saja. 27 detik kemudian, petinya terbuka dan Yan langsung ngambil buku skill serangan vital di dalamnya. Skill ini bisa ngasih daya hancur luar biasa pas nyerang titik kelemahan musuh. Bicara soal efeknya, serangan ke titik vital bakal ngasih 150% damai dengan cooldown 30 detik. Tapi skill ini cuma bisa dipack sama kelas pencuri, prajurit, dan paladin. Dengan begini, Yan yakin jalan menuju puncak bakal mulus. Dia seneng banget dapet skill gokil ini, karena bisa dipelajari pas level 0. Yang artinya proses leveling di awal bakal terbantu. Bisa dibilang tingkat kesulitan naikin level, bakal berkurang setengahnya. Tanpa buang waktu dia langsung belajar skill itu, tapi pas dipakai mode senyapnya habis. Bikin para kucing langsung siaga. Tapi Yan santai aja, dia malah sengaja lompat ke arah cakar kucing sambil bilang makasih udah jagain petinya. Di game Conviction ini, kalau mati emang bakal kehilangan level dan item. Tapi karena dia masih level 0 dan cuma pakai baju pemula standar, dia gak bakal rugi apa-apa biarpun mati konyol di tangan gerombolan monster kucing liar itu. Begitu jatuh ke tanah, dia langsung dicabik-cabik dan dapat notifikasi mati. Tanpa ngejatuhin sarung tangan pemula miliknya, tapi untungnya sih dia langsung diteleportasi balik ke kota terdekat, yaitu kota Trek. Yan malah senyum-senyum sambil ngeledek sistem game karena udah ngasih dia tumpangan gratis buat pulang cepet ke kota. Berbekal skill serangan vitam, Yan rasa sekarang saatnya mulai rencana leveling tahap kedua. Masalahnya, langkah kedua ini butuh 20 koin tembaga, padahal akun baru cuma dapat 10. Kita semua tahu dia harus nyari duit dulu kan? Nah, berkat memorinya, dia ingat ada misi tersembunyi dari NPC di kota ini. Dia pun langsung bergegas nemuin NPC pemburu. Buat ngambil misi ngumpulin tengkorak tikus raksasa kelas perak. Abis itu, dia nemuin seorang petani buat nerima misi membantai 50 tikus raksasa kelas perak lainnya. Setelah dapat 2 misi beruntun, dia berhasil micu misi tersembunyi dari Apoteker Or. Yan seneng banget, karena rahasia ini cuma dia yang tahu. Misinya adalah ngumpulin 21 ekor tikus raksasa perak. Yan pun langsung tancap gas pergi buat ngebantai tikus-tikus itu tanpa ampun. Untungnya, salah satu tikus ngejatuhin item pelindung kaki dari kulit tebal yang bikin Yan langsung tersenyum lebar. Karena pelindung kaki itu bisa dijual buat dapet duit tambahan. Setelah sejam ngebantai tikus raksasa level 1, Yan akhirnya nyelesain misi dari 3 NPC sekaligus dan dapat 34 koin tembaga, plus 3 ramuan pemulih instan dasar. Yan kaget banget
karena gak nyangka misi tersembunyi ini bakal ngasih hadiah sekeren ramuan instan. Tanpa buang waktu, dia daftarin pelindung kaki itu ke pasar lelang. Abis itu, dia pergi ke toko senjata dan langsung disambut ramah sama pelayan toko yang nanya apa yang dia cari. Yang teles the attendant thought what is needed is a crossbow, which is usable at level 0 and has 3 attack points or higher with 12 points strength or higher. I understand the price must not. Mendengar itu, si penjual langsung ngeluarin busur terbaiknya yang punya fitur tembakan cepat. Senjata ini punya efek tembakan 3 beruntun ditambah bonus 5 poin daya serang. Meski kecepatan tembak dasarnya cuma 8, efek tembakan cepatnya bisa dongkrak sampai 15 poin. Jarak tembaknya 30 yard dengan harga 35 koin. Tanpa nawar, Yan langsung setuju. Dia juga beli 9 wadah anak panah kelas rendah isi 1000 anak panah per wadah. Total belanjanya habis 44 koin tembaga. Bikin si penjual tersenyum lebar karena dagangannya laku keras. Setelah selesai belanja, Yan langsung bergegas pergi menuju ke zona monster bison liar. Dan ternyata, monster bison di wilayah ini adalah monster kuat berlevel 8. Bahkan pemain peringkat 1 di papan peringkat pun gak bakal berani ngelawan mereka sendirian. Apalagi kalau harus berhadapan sama pimpinan bison yang jauh lebih kuat. Soalnya, setiap bos monster itu termasuk langka. Tapi berkat memori dari masa lalunya, Yan pede abis bisa numbangin si bos bison, meski beda level mereka jauh banget. Nggak butuh waktu lama, Yan sampai di sarang bison dan langsung naik ke atas tebing batu. Dia sengaja ngambil posisi aman di celah tebing yang emang diincarnya sejak awal. Dia langsung ngunci target si bos bison yang punya darah 300 HP. Untungnya, jarak tembaknya pas banget di jangkauan busur silangnya. Tanpa ragu Yan langsung nembak. 2 tembakan meleset. Tapi 1 tembakan berhasil kena dan ngurangin 1 HP si bos bison. Darahnya sisa 299, tapi bison itu sukses dibikin ngamuk. Karena beda level yang kelewat jauh, Yan sadar serangannya cuma bisa ngasih 1 damage. Tapi dia gak khawatir, karena udah bawa 9.000 anak panah cadangan buat dicicil. Dia terus membakin si bison tanpa henti. Ada yang meleset, tapi banyak juga yang kena telak. Si bison yang udah ngamuk langsung nerjang ke arah tempat sembunyi Yan. Tapi usahanya gagal total, si bison malah sibuk niruduk bebatuan. Sementara yang terus membakin, dia sambil nyuruh menyerah, karena tempat berdirinya itu adalah area boot game. Satu rahasia yang baru bakal ketahuan di masa depan nanti. 3 jam berlalu, yang udah ngabisin 4.000 anak panah. Dan si bison masih bertahan meski udah sekarat. Yan gak menyerah, dia lepasin tembakan terakhir buat numbangin si bos. Akhirnya, kita dapet tontonan epic pas dia berhasil dapat 8.000 lebih poin pengalaman. Sini ikut gua, kita bakal lihat bagaimana pembantaian monster level tinggi ini bikin Yan naik ke level 2 dalam sekejap. Pengalamannya beneran melimpah ruah. Membunuh monster di atas levelnya emang gak ada tandingannya. Yan langsung jalan ke jasad bison tadi buat perik sehasil rampasan. Dan ternyata dia dapat belati tingkat perunggu. Gak cuma itu, dia juga nemu 5 koin tembaga. Tapi sayang dia belum bisa lihat status belati itu. Di game ini, kelas peralatan dibagi jadi papan putih, tingkat perunggu, perak emas, sampai tingkat legendaris. Berhubung monster langka kayak tingkat pemimpin, sub-elit, dan tingkat Tuhan jumlahnya dikit banget. Cuma 1 banding 1000 monster yang bakal ngejatuhin item dengan status tambahan, makanya berharga banget. Senjata tingkat perunggu sendiri punya daya serang 20% lebih tinggi dibanding senjata biasa, ditambah lagi ada bonus status khusus lainnya. Yan yakin pemimpin bison tadi harusnya menjatuhkan senjata level 5, yang berarti harga belati perunggu ini minimal setara 3 koin perak atau lebih. Tapi ya dia kudu mengidentifikasinya dulu biar tahu status aslinya. Pas lagi mikir begitu, tiba-tiba ada notifikasi kalau pelindung kaki yang dia jual udah laku seharga 8 koin tembaga. Ditambah lagi, si Flintstone cowok yang ngasih dia buku menyelinap tadi ngajak ketemuan lagi. Yan pun setuju buat ngobrol sama dia. Dan cowok itu langsung teriak kegirangan karena info koordinat dari Yan bener-bener sangat akurat. Tanpa melesat sedikit pun, dia cerita kalau udah dapet 2 buku menyelinap. Dan sekarang kecepatan naik levelnya jadi 2 kali lipat lebih cepat. Dia sampai nanya apa yang gak terlalu baiknya bagi info seberharga itu. Tapi Yan bilang gak usah dipikirin. Yan cuma ngingetin,
Dia buat ngirim salinan skill persepsi burung hantu malam kalau dapat nanti. Dan si cowok langsung menyanggupinya. Dia lalu penasaran gimana caranya ya tahu semua hal detail ini. Dan Yan dengan santai jawab, kalau dia dulu pernah main, hapus akun. Lalu bikin ulang karakter pencuri. Si cowok langsung melongo kagum dan yakin, kalau akun lama Yan pasti. Minimal sekelas dewa. Dia lalu nanya apa Yan pernah nembus dunia perkemahan Saman gugur. Soalnya tim dia udah nyoba beberapa kali, tapi selalu dibantai habis-habisan tanpa ampun. Nah, perhatikan bagian ini Yan setuju buat ngajarin dia. Tapi dengan syarat panduan lengkapnya, dihargai 2 koin perak tanpa nego sama sekali. Berani bayar gak tol? Si cowok kaget setengah mati, sampai nanya ulang apa Yan beneran punya strategi lolos dunia itu. Dan Yan cuma mengangguk, santai penuh percaya diri. Mendengar itu, Flying Stone kegirangan dan janji bakal bujuk ketua timnya buat bayar 2 koin perak. Itu, setelah urusan selesai, Yan langsung pergi ke kota Trek untuk memeriksa belati barunya. Dia menemui seorang penaksir barang yang langsung menanyakan apa yang mau diidentifikasi, dan Yan pun menunjukkan belati perunggunya. Si penaksir bilang biayanya 10 koin tembaga. Dan itu bikin Yan kaget, soalnya biaya identifikasi NPC biasanya cuma 5% dari harga jual kembali barang. Sedangkan harga pasarannya biasa 6 kali lipat dari harga itu. Ini artinya belati perunggu miliknya bernilai minimal 12 koin perak. Karena penasaran sama statusnya, Yan langsung menyuruh si penaksir buat mulai bekerja. Setelah si penaksir beraksi, status belati langsung muncul. Belati perunggu ini punya 18 poin serangan, khusus dipakai kelas pencuri. Dan hebatnya lagi ada tambahan 5 poin. Kekuatan fisik, dari status dasarnya saja. SNJATA ini punya daya serang hampir 10 poin lebih tinggi dibanding belati biasa. Cukup bikin Yan jadi sosok tak terkalahkan sekarang. Setelah menimbang kekuatannya, Yan sadar dia udah punya senjata mumpuni. Ditambah skill serangan vital dan penambah darah. Tapi dia masih butuh satu kemampuan penting lainnya. Biar bisa bertahan lama di pertempuran. Sebagai pencuri, kalau mau punya daya tahan tinggi, pilihannya cuma antara belajar ilmu farmasi atau skill memakai perban. Apalagi ramuan pemulih darah itu krusial banget buat memulihkan tenaga dengan cepat di tengah duel. Sengit, tapi ya minusnya harga ramuan medis kayak gitu mahal banget. Mungkin kalian mikir dia bakal boros duit, tapi dengan segudang pengalamannya, yang tahu cara hemat dan milih belajar skill perban tempur yang jauh lebih efisien. Buat karakternya, dia lalu pergi ke toko obat buat beli 2 ramuan pernapasan bawah air tingkat. Dasar ini semua, karena Yan berniat mempelajari skill perban tempur itu dulu. Setelah dapat ramuannya, Yan langsung menuju ke Danau Rando. Dia buru-buru mengaktifkan skill menyelinap sepanjang jalan, karena di area itu lagi ada tawuran antar pemain. Tak lama kemudian, dia sampai di desa manusia ikan, jalan satu-satunya menuju Danau Rando. Karena gak punya 1000 pasukan buat ngebantai isi desa, Yan harus menyelinap diam-diam. Tiba-tiba muncul pengumuman besar di layar dari persekutuan Victorious Return. Mereka dengan senaknya ngumumin bakal mengosongkan area sekitar desa manusia ikan dan nyuruh semua orang pergi. Mendengar nama persekutuan itu, Yan langsung teringat kehidupan masa lalunya. Mereka emang kelompok sombong yang suka menindas pemain solo bermodalkan kekuasaan besar. Bahkan di masa lalu, Yan sempat dikejar-kejar oleh mereka selama berbulan-bulan. Tapi kali ini, dia bertekad buat balas dendam dan beresin urusan sama mereka pelan-pelan. Sembari menunggu waktu pembalasan itu tiba, dia mengaktifkan skill menyelinap. Yan melesat melewati desa, tapi sayangnya efek menyelinapnya habis tepat saat dia memasuki ladang menuju danau. Di sana, dia mendadak diserang penyihir elemen yang langsung melempar bola api ke arahnya. Anggota persekutuan sombong itu berteriak menyuruh Yan pergi karena pemain solo dilarang masuk. Melihat lawannya cuma sendirian, Yan sadar dia punya peluang besar buat menang. Tapi buat ngelawan penyihir, dia harus merangsak maju dan bertarung dalam jarak dekat. Bukannya kabur ketakutan, Yan malah merangsak maju dengan cepat. Memanfaatkan jeda waktu 2 detik saat si penyihir sibuk merapal mantra semburan api. Yan berhasil memangkas jarak dan mendekat. Belatinya langsung menghujam dada si penyihir, mengurangi 23 poin darah dalam sekejap. Serangan dadakan itu bikin si penyihir terhuyung mundur sambil berteriak marah. Dia bilang Yan cari mati, karena area itu udah dikuasai kelompoknya.
Si penyihir lalu mengeluarkan cincin api. Tapi Yan gak gentar dan langsung menenggak ramuan pemulih instan. Berkat itu, dia bisa merangsek lebih dekat dan melayangkan tebasan berikutnya yang memotong 36 poin darah lawan. Si penyihir pun mulai panik luar biasa. Dia melontarkan ledakan kuat buat memaksa Yan mundur. Serangan itu telat mengenai Yan hingga terpental. Sementara si penyihir mengejeknya karena cuma pencuri level 2. Dia merasa cukup satu bola api lagi buat habisin Yan dan sangat yakin kemenangan ada di tangannya. Tapi pas dia baru mau merapal bola api itu, Yan tiba-tiba udah ada di depannya secepat kilat, menebaskan serangan vital tepat ke lehernya. Serangan kilat itu bikin si penyihir shock berat dan heran kenapa bisa kalah dari pencuri level 2 yang harusnya mati kena ledakan apinya tadi. Yan cuma tersenyum dingin biar lawannya makin emosi. Dan pas sadar kalau Yan pakai ramuan pemulih instan, dia langsung nanya dari mana pencuri solo miskin kayak yang dapat duit buat beli ramuan mahal itu. Yan malah mengejeknya balik dan menyuruhnya cari jawaban itu di akhirat. Si penyihir akhirnya tewas mengenaskan dan berteleportasi kembali ke kota, meninggalkan tongkat sihir perunggunya yang jatuh begitu saja. Padahal harganya lumayan sekitar 10 koin tembaga. Nah, kalian dan gua tahu kalau Yan gak bisa lama-lama di sana sebelum diserbu bala bantuan mereka. Benar saja, anggota persekutuan lainnya langsung menyadari kalau teman mereka. Teman-teman, kalian harus lihat gimana awal mula petualangan gila ini. Rekannya tewas di tepi danau, dan tanpa buang waktu, mereka langsung memburu Yan. Salah satu musuh menerjang dengan pedang raksasa, siap membelah Yan jadi 2. Sekali tebas. Tapi Yan berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Musuhnya kaget setengah mati melihat kecepatan Yan. Begitu mendekati air, Yan langsung menenggak ramuan napas dalam air. Nah, disinilah aksi kabur yang sebenarnya dimulai. Musuh terdekat sadar kalau Yan mau kabur ke dalam danau. Dia langsung teriak menyuruh anak buahnya buat menghentikan Yan dengan segala cara. Mereka pun langsung tancap gas mengejar Yan sekuat tenaga. Demi bertahan hidup, Yan harus kabur dan dia jelas gak bakal tinggal diam nunggu ditangkap. Yan sukses melompat ke danau sebelum mereka sempat menyentuhnya. Karena para pengejar gak punya ramuan napas, mereka cuma bisa melongo. Mereka cuma bisa melihat Yan lolos begitu saja. Begitu anggota mereka yang kalah hidup kembali, mereka langsung menginterogasinya tentang nama Yan. Dan si korban akhirnya membocorkan kalau nama aslinya adalah Nirvana Flame. Ketua Gilda langsung murka dan bersumpah bakal mencabik-cabik Yan kalau ketemu lagi. Sementara itu, Yan sendiri masih asyik berenang santai di dasar danau. Di tengah perjalanannya di bawah air, Yan menemukan sebuah peti harta karun kuno. Pas dibuka, dia mendapatkan mutiara pengusir air manusia ikan yang sangat langka. Ini item khusus buat bernapas di dalam air. Sekali aktif, penggunanya bisa bertahan selama 30 menit. Tapi cooldown efeknya mencapai 12 jam. Walaupun bukan barang super langka, Yan gak peduli. Yang penting berguna banget buat dia saat ini. Tapi tiba-tiba, rentetan trisula emas melesat tajam ke arahnya. Disinilah Yan sadar kalau dia hampir saja masuk ke wilayah berbahaya. Kalian tahu kan seberapa ngerinya sarang manusia ikan? Yan langsung banting setir karena sadar gak bakal menang bertarung di air. Untungnya, Gilda Victorious Return malah sibuk mengalihkan perhatian monster itu. Berkat kekacauan itu, Yan bisa naik ke permukaan dengan selamat. Sesaat kemudian, dia berhasil menemukan pulau jantung danau, tempat tujuannya. Pas dia memunculkan kepalanya ke atas air, dia melihat seorang gadis berambut merah muda dari kejauhan. Ternyata Yan mengenali sosok itu. Dia adalah Xiao, rekan satu timnya yang merupakan Mike Suci Tanggur di kehidupan masa lalunya. Yan gak menyangka bakal reuni lagi setelah dia terlahir kembali. Banyak sekali kenangan manis dan pahit di antara mereka dulu. Karena takdir mempertemukan mereka lagi, Yan merasa ini bukanlah sekadar kebetulan biasa. Begitu Yao melihat Yan, dia langsung panik dan ketakutan setengah mati. Dia lagi dikejar 3 monster buas, dan kalau Yan ikutan menyerangnya, dia pasti bakal langsung tamat di tempat. Gak bisa melawan sama sekali. Tapi tiba-tiba, Yan melompat dari air dan langsung menebas salah satu monster. Memberi Yao kesempatan emas untuk menghabisi monster lainnya. Kerjasama yang apik dimulai lagi. Akhirnya mereka sukses merontokkan ketiga monster itu. Setelah berenang ke tepi, Yao berterima kasih atas bantuan Yan.
Yan dengan sopan membalasnya dan langsung memperkenalkan diri dengan senyuman hangat. Yao kaget mendengar nama itu dan penasaran apa dia orang terkenal yang sama. Yao lalu menyebutkan nama karakternya, Caca, dan langsung mengirimkan permintaan pertemanan kepada Yan tanpa ragu. Yan langsung setuju dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di pulau terpencil ini. Yao menjelaskan kalau dia punya misi berburu laba-laba air sekaligus mengumpulkan kantung air mereka. Ternyata tujuan mereka sama. Bedanya Yan mengincar sutra halus. Yan menawarkan buat membentuk tim dan Yao langsung setuju. Apalagi dia punya sisa sutra dari monster yang dia kalahkan tadi. Dia memberikan sutra-sutra itu kepada Yan sebagai tanda terima kasih. Total ada 12 utas sutra halus, setara dengan 36 koin tembaga. Yao merasa hadiah ini sangat pantas. Bagi Yao, kehilangan 36 koin tembaga gak ada apa-apanya dibanding kalau dia harus mati. Dan kehilangan XP, lagi pula dia gak butuh sutra itu karena misinya berbeda sama sekali. Tapi tunggu dulu, kalian pasti tahu apa yang bakal terjadi setelah ketenangan ini. Yap, bos laba-laba air mendadak muncul dan membuat Yao panik. Yan dengan sigap langsung mengajaknya masuk party. Yan langsung melesat dan melancarkan skill Vital Streak yang mematikan. Serangan itu langsung memangkas 52 poin darah musuh. Disusul dukungan skill Holy Judgment dari Yao. Yan kembali mengurangi 70 poin HP monster itu, lalu menyuruh Yao melompat menjauh. Dia langsung mengeluarkan busur silangnya untuk menarik perhatian si bos laba-laba. Dengan begitu Yao punya celah aman buat menyerang. Yan menembakkan 3 anak panah beruntun yang masing-masing menghasilkan kerusakan sekitar 30 poin darah pada monster tersebut. Sihir suci Yao langsung menghantam telak, menghabiskan sisa darah bos monster itu hingga tewas. Yao benar-benar terpaku keheranan karena proses pertarungan barusan berjalan sangat mulus dan cepat. Padahal bos monster itu terkenal sangat kuat, tapi mereka bisa menumbangkannya dengan begitu gampang. Yao menyadari kalau dia baru pertama kali merasakan sensasi bertarung sehebat ini. Mereka bertarung dengan sangat kompak, seolah-olah sudah satu tim selama bertahun-tahun. Yan yang melihat Yao malah melamun langsung menyadarkannya dan bertanya apakah ada yang salah. Yao tersadar dan menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Tapi dia memuji kehebatan Yan dan merasa heran kenapa pemain sekuat dia malah asik berburu sendirian tanpa tim. Yan dengan santai menjawab kalau dia memang sudah terbiasa berburu solo. Mendengar itu, Yao langsung mendapatkan ide cemerlang untuk menawarinya sebuah kerjasama yang menguntungkan. Timnya lagi bersiap buat menaklukkan hutan tren di kota Trek, dan dia mengajak Yan bergabung. Yan langsung bertanya berapa banyak prajurit perisai yang dimiliki timnya, lengkap dengan statistik pertahanan serta poin HP mereka. Hutan tren itu penjara bawah tanah tingkat 3. Dan rajanya adalah monster sub-elit yang sangat merepotkan pertahanan tim. Yao memberitahu kalau mereka punya 2 prajurit perisai dengan pertahanan 53 dan HP sebesar 230. Yan langsung menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Angka itu kurang. Raja Tren punya peluang serangan kritis sebesar 2%. Kalau pertahanan mereka di bawah 60, mereka bisa tewas dalam sekali pukul saja. Belum lagi penyembuhan pendeta juga harus ditingkatkan. Yao terkejut setengah mati mendengar fakta tentang serangan kritis itu. Dia benar-benar heran dan langsung bertanya dari mana yang tahu detail semacam itu. Yao curhat kalau timnya sudah bersiap selama berhari-hari dan gak mungkin menyerah begitu saja. Tapi untuk menaikkan pertahanan sampai 60 poin rasanya sangat mustahil saat ini. Mereka setidaknya butuh 1 pelindung perunggu yang sangat sulit didapatkan. Yang tersenyum tipis lalu memberikan jalan keluar lain yang tak terduga, yaitu membiarkan dia memimpin tim mereka. Jelas saja Yao kaget, dia gak meragukan kehebatan Yan. Tapi bakal sangat sulit baginya untuk meyakinkan seluruh anggota tim yang lain untuk patuh pada orang asing. Tapi dia berjanji bakal berusaha membujuk mereka. Setelah itu, mereka beralih memeriksa barang jarahan dari si bos monster. Tiba-tiba Yao mengejutkan Yan dengan menggunakan keahlian penilaiannya. Item pertama yang mereka periksa ternyata adalah jubah khusus penyihir. Jadi Yan langsung memberikannya. Saat Yao bertanya bagian Yan, dia menjawab kalau ada buku keterampilan membunuh untuk pencuri. Yan mengambil buku itu beserta tumpukan sutra halus. Yao merasa lega karena Yan juga mendapatkan jarahan bagus.
Jadi dia gak merasa bersalah menerima jubah pemberian Yan. Tiba-tiba, sistem game memberikan pengumuman darurat agar semua pemain segera keluar karena server akan segera ditutup dalam waktu 3 menit saja. Kejadian mendadak ini memaksa mereka buat berpamitan. Dan gak lama kemudian, Yan langsung terbangun di kamarnya. Pagi hari kedua akhirnya tiba, teman-teman. Meski dia gak bisa menaikkan level di dunia nyata, Yan sadar dia harus tetap melatih tubuh fisiknya. Apalagi musuhnya punya banyak pengawal tanggul yang siap menyerang kapan saja. Yan pun melangkah keluar rumah. Tapi fokusnya sempat terganggu sampai nyaris tertabrak truk liar yang hampir saja memberinya tiket reinkarnasi gratis untuk kedua kalinya. Kalian harus lihat ini. Siapa sangka cewek berambut merah muda bernama Xiao langsung panik, menghampiri Yan dan memarahinya karena bertindak nekat sampai terluka. Dia menyuruh Yan menunggu selagi dia mengambil kotak pertolongan pertama di mobilnya. Ternyata, Xiao adalah teman sebangku, sekaligus penyesalan terbesar Yan di kehidupan masa lalunya. Karena sifatnya yang penakut dulu, dia gagal menyatakan cintanya. Tragisnya, Xiao malah diincar oleh musuhnya bernama Tao, hingga mengalami gangguan mental yang sangat parah. Sambil mengobati lukanya, Xiao terus mengomel, tapi Yan malah terpaku menatap wajah cantiknya. Tidak lama kemudian, gadis itu pun berpamitan dan masuk ke dalam mobilnya. Namun saat duduk di kemudi, dia mulai curiga apakah Yan adalah sosok Nirvana Flam di dalam game. Terungkap bahwa Xiao adalah pemilik akun Jaca. Dia belum sepenuhnya percaya kalau Yan adalah sosok hebat itu. Di sisi lain, Yan sangat bahagia melihatnya. Tapi dia sadar bahwa dia harus bersiap menghadapi ancaman Shao. Yan harus menjadi sangat kuat di dalam game demi mengubah takdir buruknya di masa lalu agar tidak kehilangan segalanya. Tepat setelah itu, dia mendapat telepon dari seorang teman. Pria bernama Tang Yao itu langsung berteriak memarahinya karena menghilang selama 2 hari. Yan menarik napas dalam-dalam, merasa sangat bersyukur karena sahabatnya ini masih hidup. Ternyata, Tang adalah sahabat sejati yang dulu rela mengambil risiko besar demi menolong Yan saat terpuruk, bahkan sampai berani memicu kemarahan dari musuh mereka, Tao. Sayangnya, Tang sangat menyukai wanita di kehidupan lalu. Dia mati mengenaskan setelah dikeroyok akibat memicu perselisihan dengan bos besar berkuasa di sebuah bar lokal. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Yan bersumpah tidak akan membiarkan tragedi itu terulang saat dia bertemu kembali dan dipeluk erat oleh sahabatnya. Tang bertanya, apakah dia ikut bermain game baru itu? Dan terkejut saat tahu Yan sudah mencapai level 2. Tang memujinya dan mengajaknya ke arena pertarungan. Dia sendiri bangga mengaku sebagai penyihir level 3. Tempat tujuan mereka adalah bar khusus pertarungan tempat para pemain bisa menguji kemampuan karakter game mereka. Pertarungan di sini memang tidak memengaruhi progres utama, tapi biasanya selalu ada taruhan menarik berupa koin emas atau perlengkapan tempur langka. Sialnya, Tang sangat hobi bertaruh, meski dia sendiri hampir selalu kalah. Begitu masuk ke bar, mereka langsung berpapasan dengan musuh lama. Si mulut besar Wei Kai langsung mengejek Tang yang dianggap mau membagikan uang gratis lagi. Dia juga kaget melihat Yan datang mendampingi sahabatnya itu. Wei Kai bahkan mengejek, apakah Yan belum kapok dihajar waktu itu? Tang berusaha menenangkan Yan, namun pemuda itu hanya diam dengan tatapan yang sangat dingin. Perubahan sikap Yan yang begitu tenang membuat Wei Kai merasa heran. Tanpa membuang waktu, Tang menantang lawan untuk bertaruh 200 per ronde. Wei menyetujuinya, lalu mereka memakai helm realitas virtual. Yan menyadari lawan menggunakan karakter berserker level 3 dengan kemampuan serang cepat yang berbahaya. Terlebih lagi, area pertempuran berupa dataran terbuka yang membuat Tang sulit menghindar. Yan langsung tahu bahwa sahabatnya itu tidak akan memiliki peluang menang. Saat dugaannya terbukti, salah satu anak buah Wei bernama Xu Fang maju menantang Yan. Yan sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya menyetujui tantangan tersebut. Dia menegaskan hanya ingin bermain 1 ronde saja tapi dengan nominal taruhan yang besar. Hal itu membuat Xu Feng emosi karena merasa diremehkan. Dia pun menantang Yan bertaruh sebesar 700 koin sesuai sisa uangnya. Mereka segera masuk ke arena pertarungan yang berlatar di hutan bambu lebat. Secara mengejutkan, Yan mengaktifkan kemampuan menyelinap hingga menghilang sepenuhnya.
Su Feng yang panik langsung memasang kuda-kuda bertahan sambil mengawasi sekitar dengan waspada. Tiba-tiba, Yan muncul tepat di atasnya dan langsung menebas leher lawan hingga mengurangi 40 poin kesehatan. Su Feng mengayunkan pedangnya dengan panik. Serangannya luput dan justru membuka celah fatal bagi Yan untuk melancarkan serangan pemungkas. Para penonton di luar seketika terdiam melihat kejadian itu. Jujur saja, kalian pasti juga merasa pertarungan barusan terlalu gampang bagi Yan karena menghadapi lawan level 2 rasanya seperti menindas anak kecil. Sementara itu, Su Feng masih syok memikirkan bagaimana gerakan kilat Yan tadi bisa menghabisinya dalam sekejap tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Dia heran sejak kapan bocah penurut yang dulu sering mereka rundung berubah menjadi sangat kejam. Di sisi lain, Tang kembali kalah telak sebanyak 2 kali. Yan sama sekali tidak heran mendengar keluhan sahabatnya soal pelindung sihir lawan. Dia menjelaskan bahwa kemampuan pertahanan itu sebenarnya memiliki kelemahan yang fatal. Jika pengaturan waktu serangannya tepat, mengalahkan tipe petarung itu sangatlah mudah. Tang sangat terkejut melihat pemahaman taktik sahabatnya yang begitu mendalam. Yan hanya tersenyum sambil memamerkan tumpukan uang hasil kemenangannya tadi. Hal ini membuat Su Feng semakin murka karena merasa harga dirinya benar-benar diinjak. Dia langsung merangsak maju untuk memukul kepala Yan. Namun dengan sigap, Yan menangkap tangannya lalu membanting tubuh pemuda itu ke lantai dengan sangat keras. Berkat latihan keras di masa lalu, kemampuan fisiknya meningkat pesat. Tang tercengang melihat kehebatan itu, sementara anak buah yang lain mulai merasa ketakutan. Wei Kei juga menyadari aura mengancam dari diri Yan sekarang. Saat anak buahnya berniat maju bersama, dia segera menahan mereka agar tidak bertindak bodoh. Dia bertanya bagaimana Yan bisa menang begitu cepat, dan Yan dengan santai menjawab kalau lawannya terlalu lemah. Wei kemudian menantang Yan untuk bertanding langsung. Yan setuju asalkan nilai taruhannya sepadan. Wei menawarkan 1.000 per ronde dan berniat menantangnya bermain sebanyak 3 kali putaran penuh. Tang langsung protes karena perbedaan tingkat karakter mereka yang tidak adil. Namun, Yan memotong pembicaraan dan meminta taruhan dinaikkan menjadi 3.000 per ronde. Wei menyetujuinya tantangan gila tersebut karena yakin pencuri level rendah tidak akan bisa mengalahkannya. Sementara itu, Tang sangat khawatir sahabatnya akan kalah besar. Dia bertanya, apakah Yan punya uang sebanyak 3.000 koin? Saat Yan menggeleng dan ingin meminjamnya, Tang langsung memberikan tabungannya tanpa ragu. Setelah transaksi selesai, pertarungan pun dimulai. Sayangnya, mereka masuk ke area padang rumput terbuka yang sangat merugikan bagi seorang pencuri. Untuk bersembunyi, Wei menawarkan untuk mengganti peta pertempuran jika Yan merasa tidak diuntungkan di sana. Namun, pemuda itu justru menolak bantuan tersebut dengan tenang. Bagi Yan, medan ini sudah cukup bagus. Tanpa membuang waktu lagi, dia langsung mengaktifkan kemampuan menyelinap dan menghilang dari pandangan musuh. Wei mencoba menebak posisi lawannya. Di saat yang sama, Yan sadar bahwa rumput yang bergoyang bisa dengan mudah membocorkan setiap langkah kakinya. Dan percayalah, kita bakal melihat strategi cerdik menggunakan embusan angin alami untuk menyamarkan gerakannya agar lawan benar-benar terkecoh sepenuhnya. Kalian harus lihat ini. Pertarungan taktik dimulai saat jejak kaki Yan tiba-tiba hilang di rumput. Wei yang sedang melacak langsung kebingungan setengah mati demi mencegah Yan mendekat. Dia menebas pedangnya secara brutal ke segala arah, tapi nihil. Wei mulai berkeringat dingin karena ini pertama kalinya dia menghadapi seorang pencuri dengan kemampuan sembunyi tingkat dewa seperti ini. Tiba-tiba angin berhenti berembus dan tanpa disadari, Yan sudah berada tepat di belakang Wei. Tapi dia memilih untuk bersabar dan menunggu sampai angin kembali bergerak sebelum melancarkan serangan. Di sisi lain, Wei sadar kalau Yan sengaja bergerak sangat lambat dalam mode senyap agar tidak membuat kesalahan fatal sedikit pun. Berdasarkan kalkulasi yang ada di kepala Wei, dia yakin kalau Yan berada di depannya sekarang. Tapi dia langsung tersadar betapa bodohnya dia saat Yan menusuk punggungnya, memangkas 35 HP dari total 165 miliknya. Wei pun berteriak frustrasi, dan dia mengayunkan pedang besarnya dengan murka untuk mengusir Yan. Yan dengan lincah melompat mundur demi menghindari tebasan itu. Meninggalkan Wei yang kebingungan setengah mati memikirkan bagaimana musuhnya bisa tiba-tiba ada di belakangnya.
Wei akhirnya menggunakan cara yang lebih keras dengan merilis serangan badai puting beliung yang sukses mengenai Yan, mengurangi HP miliknya sebanyak 9 poin. Meski begitu, Yan sama sekali tidak panik karena dia sudah merencanakan langkah berikutnya. Dia sangat tahu kalau dua skill yang baru saja Wei gunakan akan memberikan jeda animasi sekitar 1 detik, waktu yang lebih dari cukup baginya untuk mengamankan kemenangan. Tanpa membuang waktu, Yan langsung melesat ke arah Wei sebelum pedang raksasa itu sempat diangkat dari tanah. Dia mendaratkan serangan mematikan tepat ke dada Wei, mengurangi 96 poin sekaligus, membuat semua penonton tercengang tak percaya. Dengan hanya tersisa 34 poin saja, Wei secara membabi buta melepaskan tebasan api yang diarahkan tepat ke leher Yan demi menghabisinya sekarang juga. Melihat itu, Tang panik bukan main karena tahu temannya bakal tamat jika kena tebasan api itu. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Karena Yan tahu Wei ingin menghentikan serangan jarak dekatnya dengan tebasan api tersebut. Namun Yan tidak peduli karena dia masih bisa bertahan hidup berkat sisa darahnya yang melimpah. Dia pun memutuskan untuk menahan hantaman itu secara langsung dan menerima serangan keras tersebut yang memangkas lebih dari 50 poin kesehatannya. Hal ini membuat Wei sangat murka hingga berteriak pada Yan, menanyakan keberaniannya menahan jurus andalannya secara mentah-mentah. Wei menjadi sangat agresif dan menerjang Yan dengan serangan bertenaga penuh. Tang pun ketakutan setengah mati karena jika serangan itu kena, Yan akan pingsan. Di saat bersamaan, anak buah Wei sudah mulai tersenyum lebar, mengira duel ini sudah selesai. Namun, Yan secara tidak masuk akal berhasil menghindar dengan kelincahan tingkat tinggi. Melihat celah lebar pada pertahanan Wei, Yan langsung melancarkan serangan balasan pada lawannya, memberikan satu tusukan mematikan yang langsung menguras habis seluruh sisa darah Wei. Yan sendiri sempat terkena serangan, tapi dia tidak peduli karena misinya melumpuhkan Wei sudah sukses tercapai. Akhirnya, Yan memenangkan pertandingan tersebut. Anak buah Wei langsung memegangi kepala mereka karena shock berat. Sementara Tang melompat kegirangan. Mereka benar-benar tidak percaya bos mereka bisa kalah mengenaskan, dan mereka jauh lebih terkejut karena Yan sangat memahami kemampuan seorang petarung gila. Wei pun melepas helm permainannya dengan wajah pucat setelah menyadari kekalahan telak ini. Tang segera berlari ke arah sahabatnya untuk merayakan kemenangan luar biasa ini. Padahal Yan hanyalah seorang pencuri level 2. Yan tetap bersikap rendah hati dan menyebutnya keberuntungan semata. Lalu Tang memintanya mengajarinya cara bermain sebagai penyihir kuno karena Yan tampak tahu segalanya tentang game ini. Yan pun setuju untuk mengajarkan semua rahasianya. Dan saat Wei berjalan mendekati mereka, Tang langsung menyindir apakah Wei belum mau menerima kekalahan. Namun secara mengejutkan, Wei menegaskan kalau dia berjiwa besar menerima hasil ini. Malahan, dia mengundang Yan dan Tang untuk mampir ke bar miliknya kapan saja untuk nongkrong santai. Setelah itu, Wei mengajak anak buahnya pergi. Tapi salah satu pengikutnya bingung kenapa bosnya mendadak begitu ramah pada Yan. Menarik sekali bukan perubahan sikapnya. Wei menjawab bahwa dia harus bisa membaca masa depan. Di matanya, Yan kini telah berubah total menjadi orang yang berbeda. Jadi berteman dengannya adalah investasi terbaik untuk kedepannya dan kemudian mengajak Tang pergi dan berjanji akan mentraktirnya makan-makan karena sudah menang besar. Selain itu, dia juga berjanji mengajarinya taktik penyihir kuno malam ini. Sesampainya di rumah, Yan langsung melakukan serangkaian latihan fisik yang berat demi membentuk tubuhnya yang sangat atletis itu. Setelah selesai berolahraga, dia merasa sudah waktunya untuk masuk kembali ke dalam game. Dia ingat masih punya janji misi bersama dengan tim milik Yao yang telah disepakati sebelumnya. Begitu karakter miliknya masuk ke dunia game, sebuah notifikasi muncul mengabarkan bahwa SY mengirimkan permintaan pertemanan kepadanya. Selain itu, Flying Stone juga mengirimkan 1 koin perak sebagai tanda terima kasih atas panduan taktisnya yang berhasil membuat mereka menaklukkan kamp Saman. Sadar betapa hebatnya kemampuan Yan, orang itu bahkan langsung meminta panduan berikutnya. Yan sendiri tahu kalau isi adalah Tang. Karena mereka berdua sudah online, dia berniat mengajaknya berpetualang menembus hutan Treant. Namun,
dia tidak berniat untuk langsung menjual panduan baru yang diminta Flying Stone, karena hal itu hanya akan memicu kecurigaan orang lain. Dia merasa akan jauh lebih baik jika menunggu sampai tim Flying Stone mengalami kegagalan beberapa kali, baru kemudian menjualnya saat harga sedang melambung tinggi. Prioritas utama yang sekarang adalah menyelesaikan misi rahasia terlebih dahulu. Dia kemudian menemui sang tabib yang langsung menanyakan berapa banyak sutra yang berhasil dia kumpulkan. Yan menjawab bahwa dia membawa 30 helai sutra. Tabib itu sangat berterima kasih atas kebaikan hatinya, lalu menawarkan untuk mengajarkan sebuah kemampuan khusus sambil memberikan 30 helai sutra berkualitas tinggi sebagai gantinya. Yan kemudian ditawari untuk mempelajari keahlian perban tempur tingkat menengah, dan Yan langsung menerimanya tanpa ragu, karena inilah alasan utama dia mengambil misi tersembunyi tersebut. Yan langsung mempelajari jurus itu yang membutuhkan 10 lembar sutra, dan tampaknya setiap perban tempur bisa memulihkan 20 HP. Efek skill ini berlangsung selama 10 detik dan bisa dibatalkan setelah 3 detik, serta bisa digunakan untuk menyembuhkan rekan satu tim. Setelah mempelajari jurus itu, dia diberitahu bahwa masih ada 80% sisa penyelesaian untuk misi rahasia ini. Yan sangat terkejut melihat misinya baru berjalan 20% dan heran apakah ini merupakan misi berantai. Sang tabib menjelaskan bahwa dia masih butuh lebih banyak sutra lagi. Memvalidasi kecurigaan Yan, tepat saat itu Yao mengirim pesan dan memberitahu kalau timnya sudah berkumpul lengkap. Yan memastikan bahwa dia segera datang, lalu bergegas menuju titik teleportasi kota Trek tempat Tang sudah menunggu. Tang rupanya telah berdiri di sana cukup lama. Sebelum akhirnya Yan muncul di belakangnya secara mengejutkan. Yan memberitahu Tang bahwa dia akan membawanya berburu Raja Tren. Sesaat kemudian, mereka akhirnya bertemu dengan tim milik Yao. Pemimpin tim bernama Yulan juga ada di sana. Tang langsung terpesona melihat dua wanita cantik di hadapannya, hingga membuat kepribadian aslinya mendadak keluar di dalam game. Yao memperingatkan Yan bahwa dia butuh usaha keras untuk membujuk Yulan agar mau menerimanya, jadi dia tidak boleh mengacaukan misi ini. Di sisi lain, sang pencuri angin dalam tim, Chen Bo, tampak sangat tidak senang dengan kehadiran mereka. Saat menatap Yan, Yulan merasa pria ini terlihat cukup meyakinkan. Yan pun menegaskan bahwa dia sangat percaya diri bisa menaklukkan hutan Tren dengan mudah. Namun, dia mengajukan syarat bahwa dia harus menjadi ketua tim, dan semua orang harus mengikuti setiap perintahnya tanpa terkecuali. Mendengar itu, Chen langsung menyela dengan kesal, menanyakan alasan mengapa mereka harus mempercayai orang asing yang tampak tidak tahu apa-apa, dan bisa membuat seluruh tim mereka tewas konyol. Yulan terpaksa menegur Chen bahwa ini adalah kesepakatan awal yang sudah mereka setujui bersama. Sebelum pertemuan, tapi Chen justru balik mengecam Yulan karena membela orang luar yang tidak jelas asal-usulnya. Yulan mengabaikan protes tersebut dan langsung meminta maaf kepada Yan atas sikap rekannya. Dia lalu bersiap membentuk grup agar semuanya bisa segera bergabung. Tapi ingat, Yan menegaskan mereka harus patuh total. Kalau ada yang tidak terima, kita lihat saja nanti bagaimana dia membungkam mereka setelah ini. Sampai jumpa di pertarungan berikutnya. Yuk simak bareng-bareng kisah kocak ini, di mana si bos menegaskan mereka bebas pergi kapan saja kalau tidak sepakat. Tapi awas, kalau ada yang berani main belakang sampai bikin satu tim mati konyol, dia tidak akan memberi ampun sedikit pun. Habis perkara der. Yulan langsung membuat grup tim untuk semua orang, dan begitu semuanya bergabung, dia menegaskan bahwa perkataan Yan adalah perintah mutlak yang setara dengan perintahnya sendiri, tanpa pengecualian apapun. Yulan menjamin siapa saja yang berani menusuk dari belakang bahkan langsung didepak dari timnya. Selamanya, si beban Chen terpaksa ikut bergabung meskipun wajahnya cemberut setengah mati karena sangat tertekan. Yan Tun mulai angkat bicara dan mengingatkan bahwa tujuan mereka sama, yaitu menaklukkan dunia hutan Tren. Jadi, dia minta tolong banget agar tidak ada yang bertingkah aneh-aneh selama misi berlangsung. Kerennya lagi, kalau sampai ada kesalahan taktik akibat komandonya, Yan berjanji membayar ganti rugi 10 koin perak kepada masing-masing anggota. Sontak saja seluruh isi tim langsung melongo keheranan mendengarnya.
Yulan sampai heran dan berbisik ke Yao dari mana dia menemukan cowok sesombong itu. Dengan santai, Yao menjawab kalau dia sangat yakin Yan bisa menuntaskan tugas ini dengan sangat mudah. Setelah itu, Yan langsung mengambil alih. Yan menyuruh semua orang menyebutkan nama beserta statistik karakter mereka. Dimulai dari barisan depan, si petarung perisai bernama Air Rebus memperkenalkan dirinya dengan bangga sebagai garda pertahanan utama tim mereka. Satu persatu anggota lain menyusul melaporkan data mereka. Setelah datanya lengkap, Yan malah menyuruh mereka membeli beberapa jenis ramuan tertentu. Mereka kaget setengah mati karena harga ramuan di game ini mahal sekali. Bahkan, kalau dungonnya selesai, keuntungan mereka tidak akan kembali. Si Chen pun langsung menyela dan mengejek Yan sebagai pemula yang tidak tahu apa-apa. Chen mengeluh bahwa rugi bandar membeli obat mahal hanya demi melewati hutan biasa. Tapi Tang malah membelanya sambil meledek Chen, menanyakan apakah dia terlalu miskin untuk sekadar membeli ramuan penyembuh. Sindiran menohok itu membuat Chen naik pitam. Tapi Tang terus saja mengobrak-abrik harga dirinya tanpa ampun. Di sisi lain, Yao mendekati Yan secara perlahan untuk menanyakan apakah mereka benar-benar harus boros membeli ramuan sebanyak itu, mengingat modalnya sangat sulit kembali nanti. Namun, Yan meyakinkan Yao bahwa dia akan mengerti alasannya nanti. Karena investasi obat ini dijamin tidak akan terbuang sia-sia. Ternyata, rencana rahasia yang jauh lebih gila dari dugaan mereka. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Tingkat kesulitan yang mau dia bantai adalah level pakar yang super brutal. Melihat timnya yang masih ragu, Yulan pun terpaksa turun tangan menengahi situasi. Dia memerintahkan semua anggotanya untuk menuruti instruksi Yan dan segera membeli ramuan itu. Begitu persiapan selesai, mereka langsung berangkat menuju area Dungeon. Setibanya di sana, Yan menyuruh mereka bersiap-siap sebentar. Sambil menunggu, Yan berjalan maju untuk mengaktifkan gerbang Dungeon tersebut. Dia meletakkan tangannya di atas batu segat, lalu merapalkan mantra pembuka. Begitu mekanisme sihirnya menyala, sebuah layar opsi kesulitan pun langsung muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Yan memilih tingkat tersulit, yaitu tingkat pakar. Sesaat kemudian, seluruh anggota tim langsung berteleportasi masuk ke dalam dan disambut dengan notifikasi sistem bahwa mereka berada di area neraka. Melihat tulisan tingkat pakar terpampang nyata, si tim langsung panik luar biasa. Mereka sangat yakin kalau level sesulit ini hanya akan berujung pada kematian konyol seluruh anggota. Yulan mencoba menganalisis situasi ini dengan tenang. Dia sadar betul gamer sekelas Yan tidak mungkin melakukan kesalahan konyol sekadar salah pencet tombol, yang berarti cowok ini memang sengaja mengincar tingkat kesulitan tertinggi sejak awal. Chen yang memang hobi cari perkara langsung memanfaatkan momen ini untuk menuduh Yan sengaja ingin menjebak mereka agar kehilangan poin pengalaman berharga. Namun Yan merespons tuduhan itu dengan sangat santai. Yan mempersilahkan Chen pergi kalau memang merasa tidak sanggup menjalaninya. Sebelum Chen mengamuk, Yao langsung memotong pembicaraan dan menegaskan bahwa Yan adalah tamu yang dia undang sendiri. Jadi jika Chen keberatan, tantang saja dirinya secara langsung. Pembelaan itu membuat Chen terdiam 1000 bahasa, karena tidak menyangka Yao akan membela Yan. Mati-matian, Yan kemudian menjelaskan bahwa tingkat pakar ini sebenarnya tidak seseram itu. Hanya ada peningkatan status monster sekitar 30% saja. Sehingga para pejuang perisai hanya perlu menaikkan sedikit pertahanan mereka. Dia juga menambahkan bahwa Raja Pohon Raksasa memiliki beberapa pola serangan baru, yang akan dia jelaskan sesampainya di sana nanti. Yulan heran melihat betapa santainya dan menganggap remeh tantangan ini. Padahal di dalam pertarungan sungguhan, selisih 1% nyawa saja bisa memicu kekalahan total. Apalagi lompatan status monster sebesar 30% penuh. Hal itu membuat Yulan penasaran dari mana pria misterius ini mendapatkan rasa percaya diri sebesar itu. Yao pun berbisik menanyakan keyakinannya. Lalu, Yan tersenyum tipis dan menyuruhnya agar tetap tenang saja. Coba kita perhatikan bersama apa rencananya. Sementara itu, Ken terus mengawasi gerak-gerik Yan dengan penuh kebencian. Menunggu kegagalan komandonya di level pakar ini. Tiba-tiba saja, monster pohon raksasa muncul menyerang mereka. Yan memperingatkan semua orang untuk waspada karena mereka sudah memasuki radius terang musuh. Mengetahui
bahwa monster tersebut menyerang menggunakan akar rambat raksasa. Dia menyuruh seluruh tim untuk segera menyebar ke samping. Semua orang mematuhi perintah itu dengan cepat, kecuali Chen yang keras kepala hingga akhirnya terjerat akar pohon. Dia berteriak histeris minta tolong sebelum tubuhnya hancur remuk terlilit kencang. Yan langsung bertindak cepat dan meneriakkan formasi tempur baru kepada timnya. Semua instruksinya dijalankan dengan rapi hingga monster itu tumbang, membuat Chen terlepas dan jatuh tersungkur ke tanah sambil mengerang kesakitan. Sambil meringis, si beban Chen malah menuduh Yan sengaja membiarkannya tertangkap agar dipermalukan. Padahal Yan pasti sudah mendeteksi monster itu sejak awal. Yan langsung menyuruhnya berhenti mengoceh omong kosong yang tidak masuk akal. Sebab mereka berdua melihat monster itu secara bersamaan. Bahkan petarung perisai yang lambat saja bisa menghindar dengan mudah. Aneh sekali jika seorang pencuri lincah seperti Chen malah bergerak sangat lambat seperti siput. Tang pun menimpali dengan menyuruh Chen berhenti menyalahkan orang lain atas kemampuannya yang sangat ampas itu. Tang mengejek kalau pencuri jalanan biasa bahkan jauh lebih berguna daripada dirinya. Dibandingkan dengan kehebatan taktik Yan, Yulan pun menyuruh Chen untuk diam agar tidak mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh lagi di depan semua orang. Chen berniat mendebat lagi, namun Yan memotongnya karena mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Dia menjelaskan ada banyak jebakan peri kegelapan yang tersembunyi di dalam hutan tren dan dia sendiri yang akan membuka jalannya. Sambil tersenyum tipis, Yan mengejek Chen bahwa dia akan mengajarinya cara bermain sebagai kelas pencuri yang sesungguhnya. Tanpa membuang waktu, Yan langsung bergerak. Dia melesat cepat menembus pepohonan lebat demi mengamankan rute bagi kawan-kawannya di belakang. Dengan tebasan yang sangat akurat, Yan melumpuhkan semua perangkap rahasia hingga membuat seluruh anggota tim terperangah kagum. Yulan bahkan tidak mempercayai pandangannya melihat kelihayan luar biasa dari pencuri kelas atas ini. Namun Chen menyela dengan sombong, mengklaim bahwa trik membersihkan perangkap semacam itu sangatlah mudah ditiru. Namun, kesombongan pertamanya langsung berakhir bencana besar saat dia salah melangkah dan terperosok ke dalam lubang maut yang hampir merenggut nyawa bodohnya. Beruntung, Yan bergerak sigap menangkap tangannya dan menariknya ke atas tepat waktu. Yan mengejeknya sebagai pencuri terburuk yang pernah dia temui. Namun si bebal Chen malah menuduh Yan sengaja menjebaknya. Karena Yan dituding melewatinya begitu saja tanpa memberi peringatan. Tang langsung memarahi Chen sebagai manusia tidak tahu terima kasih karena dia pasti sudah tewas. Mengenaskan jika tidak ditolong Yan tadi. Yan mengingatkan pria keras kepala itu bahwa dia sendiri yang cerobot melangkah tanpa ada yang mendorongnya. Tindakan konyol itu membuktikan bahwa Chen memang tidak layak menyandang gelar sebagai pencuri. Merasa terhina, emosi Chen langsung meledak tak terkendali. Dia menghunus belati tajamnya, lalu berlari kencang menantang Yan berduel 1 lawan 1. Namun dengan mudahnya, Yan menepis dan merebut belati tersebut. Yan melempar tubuh Chen ke tanah sambil menyindir bahwa melawannya sendirian hanyalah buang waktu. Jadi sebaiknya panggil saja bala bantuan lain. Yulan langsung berteriak menyuruh Chen menghentikan aksi konyolnya. Karena kecerobohan Yan murni kesalahan sendiri, sehingga dia tidak berhak melampiaskan kekesalan pribadinya kepada penyelamatnya. Yao menimbali agar Chen tahu diri dan berterima kasih karena nyawanya baru saja diselamatkan oleh kemurahan hati Yan. Yao juga terang-terangan mengaku sangat kecewa dengan sikap kekanak-kanakan Chen. Namun Chen tetap mencoba mencari pembelaan diri dengan mengingatkan teman satu timnya tentang ikatan kebersamaan mereka sebelum Yan bergabung. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kelakuan si beban satu ini? Si pejuang perisai bahkan menyuruhnya diam karena Yan sama sekali tidak bersalah. Kalian dan saya bakal lihat drama seru ini. Pas diserang semua orang, Chen milih cabut sambil nyinyir pengen lihat mereka kelarin Dung-Yan. Bareng Yan. Setelah si pembuat onar pergi, Yao langsung minta maaf atas kejadian tadi. Tapi Yan bilang santai saja, justru lebih bagus jalan tanpa beban. Dari kejadian ini, Yan pun tersadar. Mendingan besok-besok dia nyegerin Dung-Yan pakai timnya sendiri aja. Yulan langsung menengahi, ngajak mereka lupain drama tadi dan lanjut fokus ke misi utama. 30 menit kemudian, Yan balik bawa kabar buruk. Jalan mereka kehalang sama tembok monster pohon, alias Trian. Jumlahnya ada 18 ekor, bikin Yulan langsung panik.
Mana mungkin mereka bisa menang lawan monster sebanyak itu. Tapi yang ngeyakinin, kalau dia gak sebodoh itu buat nyuruh mereka ngelawan semuanya sekaligus. Yan langsung lompat ke atas pohon. Ngeluarin crossbow buat narik perhatian para tren ke dirinya sendiri. Pas anak panah ditembakin, satu tim langsung jantungan. Mereka takut monsternya bakal ngamuk barengan. Tapi dengan santai Yan nyuruh si tanker perisai buat maju ke koordinat tertentu. Ajaibnya, taktik Yan berhasil memancing musuh. Dia ngatur agro monster lewat tembakan panah ke berbagai sudut, bikin Yulan melongo parah. Skill dewa ini cuma ada di legenda, sampai dia nanya yang dapat ilmu dari mana. Bisa-bisanya dia mancing sebagian besar monster sendirian. Menurut Yulan, teknik ini butuh akurasi mata dan kelincahan tingkat tinggi yang bahkan asasil. Ranker pun bakal kesusahan. Yulan yakin kalau bareng Yan dari awal, tingkat bertahan hidup tim naik 30%. Yao sendiri masih gak percaya kalau Yan sehebat ini. Saat mereka bersiap menyerang, Yan menyuruh si tanker perisai buat menahan satu tren dan terus menjaga keseimbangan tubuhnya agar serangan monster itu tidak mempan. Yan dan anggota lainnya langsung menyerang tren terakhir. Sementara si tanker terus menahan agro monster. Dia sendiri kaget karena saran dari Yan beneran bekerja. Gak butuh waktu lama, monster pertama tumbang dan mereka langsung bantu si tanker. Tak disangka, tren yang baru mati tadi menjatuhkan sebuah barang jarahan. Kalian pasti ikutan kaget pas lihat itemnya sarung tangan Mike. Mereka gak nyangka Dungeon tingkat expert bisa segampang ini drop equipment bagus cuma dari bunuh dua tren. Yulan membenarkan itu karena pas mereka masuk mode gampang dulu, gak dapat item apa-apa. Yao pun kagum dan nanya kok yang bisa tahu semua hal ini. Yan cuma ngingetin kalau dia kan udah janji bakal bimbing tim ini buat kelarin Dungeon tingkat expert. Yan lalu ngajak mereka pakai cara tadi buat ngebabat sisa tren. Dengan percaya diri mereka ngelewatin Dungeon pakai taktik super efektif itu. Hanya dalam 20 menit, kantong mereka udah penuh sama loot melimpah ruah. Sementara itu, Yan ngerasa ada sepasang mata misterius yang mengintai mereka dari kegelapan. Tapi dia milih buat diam dulu. Yan yakinin kalau ini baru permulaan. Karena hadiah asli dari Dungeon tren tingkat expert ini jauh lebih gila dibanding apa yang mereka dapat sekarang. Yan menyarankan mereka istirahat sejenak sebelum lanjut maju. Pas waktunya jalan lagi, Yan menyuruh mereka ke barat. Tapi Yulan langsung ragu dan coba memprotes hal itu. Katanya arah barat itu jalan buntu berdasarkan info yang dia dengar. Tapi Yan meyakinin kalau mereka nggak perlu takut karena dia bakal nuntun ke jalan yang benar. Asal mereka mau ikutin dia. Nah, kalian sadar gak? Dia lagi bawa mereka ke rute tersembunyi Dungeon ini. Gak lama, mereka ngeliat kakek-kakek lagi main seruling. Cuma Yan yang tahu kalau kakek misterius itu sebenarnya adalah penjaga hutan. Dulu manusia dan para tren bisa hidup damai berdampingan di bawah pengawasan ketatnya. Tapi tiba-tiba sekte sesat muncul di sana. Para tren lepas kendali dan mulai ngebantai manusia. Bikin Dewan Tetua Greenland turun tangan buat ngebabat Raja Monster. Mereka pun merencanakan ekspedisi langsung ke dalam hutan. Kurang lebih begitulah latar belakang kisar dari Dungeon hutan tren yang mereka masuki ini. Pas mereka ngedeket, si kakek langsung nyuruh pergi karena para tren bakal ngebunuh manusia mana pun yang lewat. Katanya monster-monster itu bakal makin ganas pas malam tiba. Semua karena pengaruh cahaya bulan. Yan mengabaikan peringatan itu, memberi hormat pada si kakek gembala tren, dan bilang mereka datang untuk membasmi monster-monster itu. Tapi si kakek nolak. Dia bilang yang harusnya dia dilihat adalah monster busuk dari bawah tanah yang bersembunyi di kegelapan karena merekalah biang kerok aslinya. Merekalah yang mencuri seruling miliknya diam-diam. Di sini Yulan baru sadar kalau Yan berhasil memicu quest tersembunyi. Bikin dia heran sendiri kok yang bisa tahu. Bisa nemu NPC rahasia kayak gini. Yulan sampai nanya ke Yao lagi dari mana dia dapet cowok ajaib ini. Tapi Yao cuma bisa geleng-geleng gak tahu apa-apa. Tang juga ikutan melongo. Dia heran sejak kapan temannya itu jadi pro player. Ternyata kunci buat ngalahin Raja Tren tingkat expert emang harus nge-trigger cerita rahasia ini dulu. Yan bilang ke si kakek kalau dia setuju. Karena dia udah ngerasain aura jahat itu sejak awal. Mendengar itu, si kakek langsung megang erat tangan Yan. Kakek itu cerita kalau ada dua peri jahat yang mencuri serulingnya sampai hutan jadi kacau.
Si kakek lalu nunjukin bubuk pendeteksi yang dia buat. Bubuk ini bisa ngebongkar wujud peri yang lagi menghilang. Dia minta Yan buat habisi peri-peri itu dan ambil balik serulingnya demi menenangkan Raja Tren. Item bubuk ini bisa mendeteksi semua makhluk tak kasat mata dalam radius 30 yard. Dan efeknya bertahan selama 20 detik. Begitu dapat item penting itu, Yan langsung nyuruh timnya ngikutin dia. Pakai tali rambat, Yan turun tebing turam disusul yang lain. Pas ngedekat ke gua, Yulan nanya apa ya, yakin peri jahatnya ada di situ. Yan cuma mengangguk dengan sangat mantap. Begitu mereka masuk lebih dalam ke mulut gua, Yan tiba-tiba berhenti total dan memberi aba-aba kalau ini saatnya menyergap target. Yao bingung dan nanya kok dia bisa tahu lokasi peri-peri itu. Yan dengan santai ngejawab kalau monster itu sebenarnya udah nguntit mereka dari awal. Yao celingukan kebingungan karena tidak melihat apapun. Padahal yang sudah bisa merasakan hawa keberadaan musuh tepat di belakang mereka. Dia menyuruh tim menghabisi mereka secepatnya. Kalau meleset dikit aja, monster lincah itu bakal kabur. Pas masuk ke area buntu gua, Yan langsung melempar bubuk pendeteksi ke udara buatnya bongkar. Penyamaran musuh. Wujud asli para peri jahat langsung kelihatan jelas. Karena panik ketahuan, mereka coba kabur tapi jalan keluarnya udah dikepung sama Tang dan Si Tangkar perisai. Mereka emang udah nungguin di sana. Sadar gak ada jalan kabur, para peri nekat menyerang. Tapi Tang langsung ngehantam salah satu pakai bola api disusul yang lain. Yang teriak nyuruh timnya jangan sampai lolos. Karena seruling kunci ada di tangan monster itu. Tiba-tiba satu peri melesat mau ngebas Yan, tapi Yan berhasil menghindar gesit. Lalu dia ngebalas pakai tebasan maut yang langsung memenggal kepala si peri. Setelah musuh kalah, Yan akhirnya berhasil dapatin seruling legendaris yang mereka cari-cari. Tenang aja, kalian dan saya tahu kalau benda ini bakal bikin Tren gemetar ketakutan sampai darahnya berkurang 50%, tapi cuma bisa dipakai di dungeon ini. Yuk. Ikut saya masuk ke cerita seru ini. Tiba-tiba Yeo memberitahu, Yan, ada hal lain yang harus dilihat. Ternyata itu surat rahasia beraksara aneh yang cuma bisa dibaca oleh Yan sendiri. Surat itu memicu misi cabang baru di mana mereka harus mengirimkannya kepada Jenderal Kafarot untuk memperingatkannya agar waspada terhadap serangan balasan dari suku Drow. Yao penasaran dan bertanya apa isinya. Lalu penjelasannya membuat semua orang terkejut setengah mati. Mereka tahu misi ini bakal menghasilkan hadiah melimpah dan sudah mulai membayangkan sesuatu yang luar biasa. Yan kemudian menyerahkan sebuah seruling kepada si Tang Kim dan menyuruhnya untuk meniup alat itu. Di saat yang tepat nanti, pria itu langsung terkejut setengah mati ketika menyadari. Alat musik itu memberikan tambahan 300 poin kesehatan, yang berarti dia tidak perlu takut lagi menghadapi Raja Trian. Setelah urusan ini beres, Yan langsung memberi aba-aba untuk bergerak maju. Tang memuji kehebatan Yan yang dinilai semakin jago. Bahkan kemampuannya berhasil mengubah pandangan buruk anggota tim lain yang awalnya meremehkannya. Tepat saat mereka melangkah kembali ke dalam hutan belantara, mereka langsung dihadang monster kayu lagi dan panen banyak rampasan. Mereka bahkan menemukan perisai bagus yang ingin langsung dibeli oleh Yulan. Yan tidak keberatan, karena dia hanya mengincar perlengkapan pencuri saja. Dia juga menginginkan permata bulu jatuh dari Raja Monster. Sedangkan barang lainnya boleh dijual dan uangnya dikirimkan kepadanya nanti. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba tanah berguncang keras dan bos monster kayu raksasa muncul dari bawah tanah. Yan segera memperingatkan timnya untuk bersiap dalam formasi tempur. Yan menyuruh sang pemain bertahan maju duluan sementara yang lain bersiap di belakang. Musuh kali ini sangat tebal dengan 10.000 poin kesehatan. Dan dia langsung melepaskan aura mematikan. Monster itu berniat menghabisi mereka semua lalu mencambuk Yan dengan akar raksasa. Namun Yan mampu menghindar dengan lincah. Seluruh anggota tim hanya bisa melongo melihat kelihayan Yan menghindari serangan bertubi-tubi. Setelah berhasil menarik perhatian sang monster, Yan menyuruh Sitan untuk segera bertindak. Boilet Water langsung menghantam musuh dengan perisainya. Namun serangannya hanya mengurangi 36 poin kesehatan. Disinilah dia menyadari kalau pertahanan bos raksasa ini sangat keras dan tidak main-main. Di saat Boilet Water menahan serangan monster, Yan langsung memerintahkan para penyihir untuk mulai menyerang. Mereka pun segera membombardir sang Raja Monster dengan berbagai sihir penghancur.
Serangan bertubi-tubi dari para penyihir berhasil menguras banyak darah musuh. Namun itu masih belum cukup untuk menumbangkan sang bos, yang kemudian menyuruh Boilet Water meniup seruling saktinya, yang seketika melemahkan semua atribut musuh sebesar 50%. Begitu musuh melemah, Yan meminta para penyihir menggunakan elemen api sebagai ganti. Sihir es karena monster kayu ini kebal terhadap elemen beku. Tang langsung menyetujuinya, karena sihir api adalah keahlian utamanya untuk bersinar. Selagi Tang mengalihkan perhatian musuh, Yan bergegas mendekati salah satu pendeta wanita dan menanyakan apakah dia sudah mempelajari sihir pembersih efek buruk. Yan merasa lega setelah mendengarnya dan langsung memintanya untuk mengawasi kondisi Boilet Water karena Raja Monster akan segera melancarkan sihir kutukan rasa takut. Begitu musuh menggunakan sihir itu, dia harus segera memulihkannya. Melihat sang pendeta tampak gugup, Yan memintanya untuk tetap tenang dan berjanji akan memberi aba-aba yang tepat saat mantranya harus dilepaskan. Benar saja dugaan Yan, bos langsung mengeluarkan naungan ketakutan. Namun sang pendeta yang sudah siap segera menghapus efek buruk tersebut. Gadis itu merasa takjub karena ternyata dia mampu melakukannya dengan sangat baik. Di saat yang sama, sisa poin kesehatan sang Raja Monster kini telah merosot drastis hingga di bawah 3000 angka. Sadar ajalnya sudah dekat, bos kayu itu mengamuk brutal dan memukul mundur tim mereka. Tapi dengan cepat Yan memerintahkan Boilet Water untuk segera berganti ke mode pertahanan penuh. Kalian juga pasti menduga strategi ini berhasil. Ya, laju musuh tertahan dan Yan menyuruh semuanya meminum ramuan pemulih hingga kondisi tim kembali bugar sepenuhnya. Meskipun begitu, Boilet Water harus menahan semua hantaman mematikan dari si monster. Sesaat sebelum dia tewas tergilas, sihir penyembuh datang di waktu yang sangat tepat dan menyelamatkan nyawanya dari bahaya. Pria itu sadar kalau dia tidak akan pernah bisa menahan serangan sekuat itu tanpa bantuan seruling ajaib dan pemulihan instan yang datang tepat pada waktunya. Dia pun ikut meneguk ramuan obat miliknya, dan barulah dia tersadar kalau semua ramuan yang mereka beli sebelumnya memang dipersiapkan khusus untuk momen genting ini. Dengan kondisi tim yang kembali prima, mereka langsung menekan balik sang monster. Sementara Yan menyuruh para penyihir fokus meluncurkan sihir api untuk segera mengakhiri pertempuran. Serbuan serentak pun dilancarkan, dan Yan akhirnya menghabisi makhluk itu dengan tebasan titik vital miliknya. Tubuh raksasa dari kayu itu langsung ambruk ke tanah lalu hancur berkeping-keping. Semua orang bersorak gembira karena berhasil menaklukkan bos yang sangat mengerikan itu. Yulan bahkan masih tidak percaya kalau mereka sanggup menyelesaikan tantangan hutan tingkat ahli ini. Semua ini berkat arahan taktis dari Yan yang luar biasa cerdas. Boilet Water pun mengakui kalau pertarungan barusan sangat mendebarkan. Apalagi mereka semua langsung naik tingkat setelahnya. Namun di tengah perayaan itu, Yan diam-diam mengambil permata bulu jatuh yang diincarnya sejak awal. Benda langka ini merupakan aksesori berharga yang bisa meringankan beban tubuh penggunanya saat melayang. Sihir dari permata ini mampu memperlambat kecepatan jatuh dari ketinggian selama 3 menit penuh. Setelah mengamankan permata berharga tersebut, tingkat level Yan pun ikut naik ke angka 3. Yan mempersilakan rekan-rekannya untuk membagi sisa barang rampasan tanpa meminta bagian sedikit. Pun, dia lalu mengingatkan mereka kalau mereka harus segera menuju kota Karon demi menyelesaikan misi sampingan. Anggota tim yang baru ingat soal misi itu pun menjadi semakin bersemangat. Yulan dengan tulus mengucapkan terima kasih atas segala bantuan berharga dari pemuda hebat itu. Dia bahkan merasa bingung harus membalas budi seperti apa. Tidak lama kemudian, mereka tiba di gerbang teleportasi kota Karon, di mana Chin rupanya sudah menunggu untuk memantau hasil mereka. Pria picik itu langsung tercengang saat tahu mereka tidak hanya berhasil keluar hidup-hidup, tapi juga naik tingkat. Hal itu membuatnya semakin murka dan bersumpah akan membalas dendam. Rombongan yang kemudian bergegas menuju markas militer untuk menemui sang panglima perang bernama Kafarot di sana, yang melaporkan tentang 2 peri kegelapan yang berhasil mereka tangkap di dalam hutan. Mereka juga menyerahkan dokumen rahasia mengenai pertahanan benteng Hilton yang membuat sang jenderal terkejut setelah membacanya. Dia langsung memuji kecerdasan Yan dan berjanji akan menyiapkan hadiah yang sepadan. Selain mendapatkan reputasi baik dari militer, kelompok petualang ini
Juga dihadiahi 2 keping koin perak dan sebuah buku panduan untuk mempelajari keahlian membuat musuh pingsan. Yan sangat puas, karena dia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan rampasan seberharga ini dari misi sampingan tersebut. Pemuda itu kemudian berpamitan kepada Yulan, karena petualangan mereka telah usai. Yulan penasaran dan bertanya tentang rencana selanjutnya, yang dijawab santai oleh Yan untuk berburu monster biasa. Padahal dalam hatinya, dia sudah mengincar monster elit bernama Raja Singakato. Sebelum berpisah, Yao berjanji akan menjual semua barang berharga sisa dan mengirimkan bagian uangnya lewat surat. Setelah yang lain pergi, Tang tiba-tiba menggelayuti lengan Yan layaknya seorang bayi. Dia merengek manja meminta diajari cara bertarung yang benar sebagai penyihir kuno. Yan menyetujuinya, namun menyarankan agar mereka memperbarui peralatan tempur mereka terlebih dahulu. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di bengkel besi, dan Yan membeli pelindung lengan serta pelindung kaki baru. Setelah semuanya siap, dia mengajak Tang untuk segera berangkat menuju Bukit Rare demi menaikkan tingkat level mereka. Sepanjang perjalanan, pemuda jenius ini berjanji akan mengajari Tang cara menguasai kelas penyihirnya secara maksimal hingga akhirnya mereka tiba di lokasi. Yan menjelaskan kalau gua di sini dipenuhi monster kelelawar pembawa taring berharga. Nah, mari kita lihat seberapa banyak barang yang bisa dikumpulkan oleh si murid dalam waktu 1 jam ini. Kalian dan aku bakal melihat petualangan seru ini saat Tang dengan semangat setuju untuk pergi ke gua dan mulai memanggang kelelawar dengan api. Di saat yang sama, Yan juga memutuskan berburu monster agar tidak menganggur. Yan menebas kelelawar dengan sangat mudah menggunakan belatinya. Dan hanya dalam waktu setengah jam saja, dia sudah membantai banyak sekali kelelawar. Yan pun mulai penasaran, kira-kira sudah berapa banyak kelelawar yang berhasil dibasmi oleh Tang. Tiba-tiba Tang menghubunginya dan panik, karena dikejar oleh pemain bernama Merah. Sederhananya, mereka adalah para pemain nakal yang suka membunuh pemain lain secara ilegal di dalam game ini demi kesenangan pribadi. Mendengar hal itu Yan tentu saja terkejut. Apalagi saat Tang bilang, kalau kelompok itu berasal dari Serikat Radiant Sacred Flame. Yan langsung bergerak cepat dan menyuruh Tang untuk tetap bertahan sampai dia tiba di sana. Yan bertanya bagaimana dia bisa berpapasan dengan pemain merah itu. Dan Tang menjawab kalau dia awalnya hanya fokus membunuh monster kelelawar sebelum mendadak dihadang oleh pemimpin mereka yang berlevel 3. Ternyata mereka memang spesialis membegal pemain lain untuk merampas perlengkapan berharga. Yan pun menyuruh Tang untuk terus berlari memutar dan memancing mereka agar nanti Yan bisa bersenang-senang menghabisi para begal itu. Tidak lama kemudian, Yan tiba di lokasi dan melihat tim begal itu dari kejauhan. Pemimpin kelompok mereka yang bernama Dian Kang adalah penyihir elemen, dan mereka sangat yakin kalau Tang tidak akan bisa lolos. Menariknya, jika pemain bernama Merah tewas, semua perlengkapan mereka akan langsung terjatuh. Karena Yan melihat Dian Kang memakai set Fair Chaser, Yan pun merasa sangat bersemangat untuk segera membantai seluruh anggota tim tersebut. Dia langsung mengaktifkan kemampuan menyelinap untuk mendekati mereka. Namun dia sadar harus tetap waspada, karena tim begal ini pasti memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat untuk berani menyergap pemain lain secara acak. Nah, perhatikan baik-baik, karena situasi mulai menegangkan di sini. Salah satu anggota tim sadar kalau Kang mulai celingukan secara aneh. Rupanya Kang bisa mendeteksi keberadaannya meskipun dia sedang berada dalam mode menyelinap. Sebelum Yan sempat mendekat, Kang tiba-tiba melesat mundur sambil meluncurkan serangan api dahsyat ke arahnya dan berteriak bahwa dia sudah menunggu kedatangannya. Mode menyelinap Yan pun langsung pecah dan buyar seketika. Hal itu memberi kesempatan bagi pemain lain untuk menyadari keberadaannya dan mereka mulai memburunya secara brutal. Yan pun sadar kalau Kang harus segera dihabisi terlebih dahulu, karena dia adalah ancaman yang sangat besar. Untuk memangkas jarak, Yan memakai gulungan kecepatan demi mendapat tambahan kecepatan 20% selama 30 detik. Serangan Kang sempat mengenai Yan dan mengurangi HP-nya. Tapi itu tidak menghentikan gerakan lincahnya. Dia menjangkau Kang bahkan sebelum sang penyihir sempat bereaksi. Lalu langsung melepaskan keahlian pembunuhan dengan menancapkan belati ke dadanya hingga mengurangi 40 HP milik musuh. Kang pun segera membalas dengan ledakan api. Serangan api itu mengenai Yan,
tapi dia masih bisa menghindari kerusakan fatal lainnya. Musuh lain kemudian menyusul dengan tebasan cepat. Namun Yan menahan serangan itu dengan belatinya, lalu berguling menjauh untuk menghindar. Meskipun sempat terkena sihir cahaya suci, Yan mengabaikan kedua lawan itu dan langsung memburu Kang lagi. Tebasan beruntunnya membuat HP Kang terkuras habis. Hingga penyihir malang itu mulai panik karena terdesak hebat. Kang berteriak histeris menyuruh anak buahnya untuk membantunya. Namun mereka membalas, tidak bisa mengejar karena kecepatan gerak Yan yang luar biasa. Akhirnya, Yan berhasil mempersempit jarak dengan Kang dan bersiap menyerang kembali. Yan melancarkan serangan vital mematikan yang seketika menewaskan Kang. Dari sini Yan mendapatkan 1 poin prestise, di mana semakin tinggi nilai prestisenya, maka dia akan lebih mudah mendapatkan misi khusus dan berbagai diskon. Selain itu, semua perlengkapan milik Kang langsung terjatuh. Dan sebelum para anak buahnya sempat merebutnya kembali, Yan dengan cepat mencuri seluruh set chaser tersebut. Tiba-tiba musuh dengan pedang besar menebas ke arahnya. Tebasan itu memaksa Yan mundur. Lalu dia mulai berlari menghindar, sementara para anak buah Kang terus mengejarnya karena tahu HP miliknya sedang tipis. Setelah berhasil membuat jarak aman, Yan langsung mengaktifkan perban tempur. Perban itu berhasil memulihkan kesehatannya, dan saat kondisi HP kembali optimal, Yan langsung memutar balik menghadapi dua musuh yang mengejarnya. Dengan kelincahan yang luar biasa, Yan menebas sang prajurit pedang. Serangan vital itu mendarat mulus sebelum Yan berpindah posisi ke belakang lawan dan menebasnya. Lagi dari arah buta, hal itu memaksa musuh melompat mundur demi menjaga jarak agar tidak terkena serangan mematikan susulan. Tapi usaha itu sia-sia karena Yan langsung mengeluarkan busur silang miliknya dan menembakkan 3 anak panah sekaligus, sadar kalau nyawanya berada di ujung tanduk. Si pengguna pedang langsung berbalik arah untuk kabur. Tentu saja dia tidak bisa lari dari pencuri lincah ini. Yan langsung mengejar dan menebas punggungnya hingga tewas, menjatuhkan rampasan perang yang kembali diamankan oleh Yan. Kalian pasti tahu kan rasanya jadi satu-satunya yang tersisa? Si pendeta langsung gemetaran ketakutan dan memohon untuk diampuni. Tapi Yan tidak akan membiarkannya lolos setelah mengingat serangan cahaya suci tadi. Setelah mengalahkan sang pendeta, Yan juga menjarah semua perlengkapannya. Dia merasa sangat puas karena akhirnya berhasil mendapatkan set Fair Chaser, sebuah barang perunggu yang sangat berharga. Dia berencana memberikan set tersebut kepada Tang karena temannya itu menggunakan sihir api. Sedangkan sisa jarahan lainnya akan dia jual. Yan lalu menghubungi Tang kembali untuk menanyakan posisinya saat ini. Tang segera memberikan koordinat lokasinya secara tepat, dan Yan berjanji akan langsung meleset ke sana. Tepat saat itu, Tang mendapat notifikasi bahwa Yan mengirimkan set Fair Chaser untuknya. Membuatnya sangat terkejut setengah mati. Dia bertanya heran dari mana Yan mendapatkan set luar biasa itu. Dan Yan dengan santai menjawab kalau dia merampasnya dari mayat musuh. Tang hanya bisa melongo kagum melihat kehebatan temannya yang di luar nalar. Bahkan Tang bercanda rela mati sekarang demi mendapatkan jarahan sekarang ini. Yan lalu menyuruh Tang menunggu beberapa menit lagi, karena dia masih harus membereskan beberapa cecurut penjahat lainnya. Sementara itu, anak buah Kang yang lain terkejut setengah mati saat menerima notifikasi kematian rekan mereka. Hal ini membuat mereka heran, karena Kang dikenal sangat kuat berkat set chaser miliknya. Mereka langsung panik saat menyadari kalau seluruh perlengkapan legendaris Kang pasti sudah dicuri. Lawan, kelompok itu menduga kalau Kang tewas dikeroyok oleh segerombolan pemain tangguh. Namun, mereka terkejut bukan main saat mengetahui kalau pembunuh Kang ternyata hanyalah seorang pencuri tunggal. Mereka seolah tidak percaya dengan kabar tersebut, mengingat reputasi Kang yang sangat tangguh di area ini. Anggota kelompok itu memegang kepala karena ketakutan dan tidak habis pikir bagaimana seorang pencuri level 3 bisa membantai tim Kang sendirian. Pemimpin mereka lalu menegaskan kalau Kang sendirilah yang mengonfirmasi kabar memalukan itu. Berkat laporan terakhir dari Kang, mereka akhirnya mengetahui nama Yan. Serikat mereka bahkan langsung mengeluarkan perintah perburuan terhadap Yan. Dan siapapun yang berhasil membunuhnya akan diberikan hadiah berupa 5 koin perak. Tanpa mereka sadari, Yan sebenarnya sedang mengintai tepat di belakang mereka dan mendengar semua obrolan seru itu. Yan sendiri merasa cukup terkejut
karena kepalanya dihargai dengan tumpukan uang sebanyak itu oleh musuh. Di sisi lain, Yan sangat tertarik ingin melihat bagaimana cara mereka memburunya. Dia lalu kembali menggunakan keahlian menyelinap untuk mengikuti kelompok itu dari belakang. Sebelum mendadak mendengar suara gemerisik misterius. Tepat saat mereka bersiap siaga, karena mengira itu adalah Yan yang sedang mendekat. Mereka malah dikejutkan oleh kemunculan monster bos rusa bertanduk yang tampak sangat mengerikan. Dan siap menyerang mereka. Ini tentu menjadi masalah besar bagi mereka. Tapi justru menjadi kesempatan emas bagi Yan untuk menyelinap tanpa ketahuan. Pemimpin kelompok, yang merupakan seorang penahan serangan, langsung maju menyerbu ke arah rusa tersebut. Dia meminta timnya untuk segera memberikan bantuan pelindung. Pria itu menahan pergerakan rusa sementara anggota lainnya menebas monster tersebut berkali-kali. Untuk mengurangi HP-nya, dibantu serangan sihir dari barisan belakang. Namun tiba-tiba, salah satu penyihir tumbang seketika. Yan melepaskan serangan bertubi-tubi dengan sangat cepat. Bahkan ketika musuh mencoba meminum ramuan pemulih, Yan langsung memotong pergerakan lawan tanpa memberikan kesempatan sedikit pun. Yan memenggal kepalanya sebelum dia sempat meminumnya. Rekannya yang panik langsung menjadi sasaran berikutnya. Tapi dengan cepat dia berhasil menahan serangan tajam belati yang menggunakan tongkat sihirnya sendiri. Sementara itu, pemimpin tim merasa aneh karena tidak lagi mendapat tambahan kekuatan dari belakang. Saat dia menoleh untuk memeriksa keadaan, barulah dia sadar kalau kelompok mereka sedang dibantai habis-habisan oleh Yan. Karena diserang dari dua arah berbeda, sang pemimpin memutuskan untuk menghabisi rusa itu terlebih dahulu sebelum menyerang Yan. Namun selagi mereka sibuk bertarung melawan rusa, Yan justru sudah selesai menghabisi seluruh pendukung mereka. Tapi yang tahu 3 orang tersisa hanyalah petarung jarak dekat dengan HP tipis. Nah, kalian dan aku pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita tonton kelanjutannya bersama-sama. Kalian harus dengar ini situasi sekarang jauh lebih bahaya dibanding tarung 1 lawan 1. Ketua timnya ngamuk besar begitu sadar kalau Yan udah ngebantai 5 anggota guild mereka. Dan dia langsung nyuruh anak buahnya buat bertahan sebentar karena bantuan udah di jalan. Melihat ketiganya ragu-ragu buat maju, Yan langsung memanfaatkan momen itu untuk keuntungannya sendiri dengan bilang kalau dia mau pergi aja. Tapi si ketua tim langsung memotong dan bilang kalau taktik pecah belah buat menyerang mereka satu persatu gak bakal mempan. Di sini Yan langsung tahu kalau bantuan bakal segera datang, makanya mereka sengaja mengulur waktu. Sambil berbalik arah, Yan ngejek mereka dan bilang kalau dia bakal main-main lagi sama mereka lain kali. Dia langsung melesat pergi, memaksa trio itu buat mengejarnya setengah mati biar gak kabur. Apalagi bantuan udah mau sampai. Tapi sayangnya, mereka malah kehilangan jejak, karena Yan geraknya cepat banget. Yan berhasil bikin jarak yang jauh banget, karena dia paham betul seluk-beluk area ini dibanding siapapun, jadi jangan harap deh mereka bisa menangkap dia. Nah, perhatikan bagian ini, setelah lolos, Yan langsung pergi ke gua tempat persembunyian Tang. Gak butuh waktu lama, dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan sukses bikin Tang jantungan. Setengah mati, Yan lalu menyuruhnya cepat-cepat memakai set pemburu api yang didapat dari Kang. Tanpa ragu, Tang langsung memakainya dan seketika mendapat peningkatan kekuatan. Yan pun kagum, karena sekarang dia yakin kalau Tang akhirnya punya perlengkapan yang pas buat diajak menjelajah dunia level tinggi bareng. Dan ternyata, ada peti harta karun perak di dalam gua laba-laba, yang jadi tujuan utama Yan sekarang. Yan mulai maju memimpin jalan, sementara Tang membuntutinya dari belakang. Berbekal panah otomatisnya, Yan dengan gampang menghabisi para laba-laba. Tang juga gak mau kalah, dan mulai membakar laba-laba itu sampai abu. Tang bener-bener takjub sama senjata barunya, karena dia sekarang bisa mengalahkan monster yang levelnya jauh di atasnya. Kalian lihat sendiri kan? Kerja sama mereka yang gila ini, bikin mereka bisa menembus gua sampai akhirnya nemu peti harta karunnya. Tang kaget banget dan nanya gimana Yan bisa tahu ada harta karun di sana. Yan pun bohong dan bilang kalau dia gak sengaja melihatnya pas lagi nyari Tang tadi. Tang lalu bilang kalau ada masalah karena mereka gak punya keahlian membobol kunci. Tapi Yan menenangkannya karena game ini dibuat dengan sangat detail. Yan membocorkan kalau di dekat setiap peti harta karun pasti ada kunci untuk membukanya dan
Tiba-tiba Raja Laba-Laba muncul di depan mereka. Tang langsung panik begitu melihat monster raksasa level 5 itu. Dan dia mulai panik nanya ke Yan apa rencana mereka selanjutnya. Yan dengan santai menjawab,